Oke, kita bahas soal baca. Oke, nomor 1. Rata-rata nilai 8 siswa adalah 75. Jika nilai 2 siswa digabungkan, rata-ratanya jadi 76. Maka nilai salah satu siswa anak yang bergabung, jika nilai salah satu anak yang bergabung 90, nilai anak yang lainnya berapa? Jadi awalnya dengan 8 orang, ya. Total 8 orang. Terus anggapnya 1 orang yang 90 nih ya. Yang di total 1 orang ditambah 1 orang lagi misalnya X ya. Jadi total 10 orang. Yang intinya yang X ya. Silakan kalau ada yang sudah selesai. 8 kali 75 tambah 90 ditambah X ditambah 10 orang nilai 76. Ya, udah dapat 70. 70. Yep. Ini 8 kali 75, ini 600 ya. 600 ditambah 90 ditambah X, ini 760. Jadi X-nya 760, kita kurang 690. Jadi 70. Ya. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui median dari 7 bilangan genap berurutan adalah 48. Mana pernyataan berikut yang benar?
Satu, dua, tiga nggak, Pak? Yup, 1, 2, 3. Yup, oke. Ini kan bilangan genap berurutan atau bilangan ganjil berurutan, dia pasti barisan aritmetika ya. Kalau barisan aritmetika, median atau nilai tengah itu pasti juga rata-rata ya. Si rata-rata juga. Berarti yang rata-rata 46 ini salah ya. Karena kan misalnya contoh 246 ya. Ini pasti rata-rata dari ketiga bilangan ini ya. Kalau tambahin 2 lagi, misalnya 8, 10. Nah, rata-rata jadi ini. Data terkecil. Jadi kalau suku tengahnya 48, tinggal dikurangi 2 ke kiri ya. 46, 44, 42. Nah, ini terkecil ya, betul. Jadi 1 benar, 3 pasti benar. Terus kuartil pertama ini kan ada batasnya ya. Tengah-tengahnya ini ya, ini kisah. Oke, betul ya. Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Sebuah kotak berisi 30 bola berwarna merah dan putih. Bola merah bernomor 1 sampai 15. Bola putihnya 16 sampai 30. Seperenam ya, Pak? 1/6. Ya, putih kelipatan 3 itu mulai dari berapa? 18 ya. 18, 21, 24, 27, dan 30 ya. Ada 5 ya. Ada 5 bilangan. Maka peluang putih yang kelipatan 3, jumlahnya ada 5 bilangan. Dibagi jumlah semua bola ada 30 ya. Jadi 1/6. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai peserta lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten sebagai berikut ya. Ini skornya. Ada banyak pesertanya. Jika rata-rata skor peserta 73, modusnya berapa? Kita misalkan X ini kali X. Rata-rata itu sigma Fx dibagi sigma, sorry, bukan Fx ini F ya, sigma F. Fx ini dikaliin ya. Yang pertama 50 kali 9, 450. Lalu 60 kali 9,
540. Terus ada 75K ya. Terus 80 kali 12. 960. 90 kali 5. 450. Dan 500. Nanti ditambah 75K. Sama ini 1.500. 2.000. Tambah 2 ini 2.900. 75K. Ya, dapat. 60. Yang apa? 60. Iya. Hah? Iya. 60 dapat apa kamu? Yang ditanya modus. Ini kelihatan yang paling besar ini. Hah? Oh iya, Pak. 80, Pak. Kamu dapat K-nya berapa? K-nya 8. 8. Tadi sigma fx sama apa bedanya? Yang 2.900 tambah 75 FK. Sama nggak? Apa beda? Iya, sama. Sigma frekuensinya ini kan 18 ditambah 12, 30 tambah 10, 40 ya, tambah K. Jadi 40 tambah K. Ini rata-ratanya 73 ya. 40 dikali 73, 2920 ya. Ini kan jadi 2.900 ditambah 75K. 40 kali 73, 2920 K. Nggak pakai K, ini tambah 73K ya. Lalu ini cross kiri sana dikurangi 2.900 ya. Coret ini jadi 20. 73-nya pindah ke kiri. 75 kurang 73 jadi 2K. Itu 20. Berarti si K-nya 10. K-nya 10. Karena ditanyain modus berarti yang frekuensinya paling banyak ya. Yang frekuensi paling banyak. Ini nilainya 80 ya. C. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, lanjut ya. Oke, mulai. Ada 25 bola. Nomornya 21, 22, 23 sampai 45. Diambil sebuah bola secara acak. Ternyata yang terambil bola bernomor 30. 30 terambil. Tidak dikembalikan. Jika diambil sebuah bola lagi secara acak, peluang terambil bola bernomor lipatan 3.
Udah dapat? Sepertiga. Ya. Kalau nyariannya bisa dicaca aja sebenarnya sedikit ya. Atau kalau mau pakai rumus, 45 kurang 21 dibagi 3 ditambah 1. Tapi karena tadi diambil 1 bola 30 juga kurang lipatan 3, ini berarti kurang 1 lagi ya. Ini 24 dibagi 3 jadi 8 ya. Jadi peluangnya 8 dibagi, awalnya ada 25 bola ya. Tapi karena udah diambil 1 dan tidak dikembalikan, berarti kita bagi 24. Sama-sama kita bagi 8, jadi sepertiga. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika nilai Y sama dengan 2X tambah 15, berarti besar. PQR-nya adalah berapa? Lima. 45. Sip. Gimana caranya? Y itu adalah? X plus 75. Ya, X plus 75 ya. Y itu adalah X plus 75. Sini dibilang 2X plus 15 kan? Ya. Boleh diganti, boleh juga 2X itu kan X tambah X tambah 75. Ya. Jadi X-nya berapa? Ini 180 ya. Sorry. Ini sudah diganti aja deh, kiri ya. Ganti ke kiri. Jadi X-nya pindah ruas ya. Ini 2X plus 15 sama dengan X plus 75 ya. X-nya pindah ke kiri. Jadi X, 15-nya pindah kanan. 75 dikurang 15, 60. Berarti ini 60 derajat. Yang ditanya sudut PQR yang ini ya. Oke, Y-nya kalau kita ganti ke X, berarti Y-nya 60 ditambah 75. Itu 135. Maka pelurusnya adalah PQR, pelurus dari Y, 180 kita kurang dari 135 ya. Jadi 45 derajat. Oke, D. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Kedua garis horizontal. Maka nilai M tambah N berapa? Horizontal sejajarnya. Ini pelurus dari M, ini pelurus dari N.
Jumlah sudut dalam segitiga 180. Dua 285. 285. Iya. Yang C ya. Ini kan 180 min M ya. Ini 180 min N. Kalau kita jumlahkan semua, berarti kan 105 ditambah 180 dikurang M, ditambah 180 dikurang N, itu jadi 180 ya. Ruas kiri, ruas kanan udah 180, kita bisa coret ya. Jadi 0. M min N ini pindah ke kanan aja ya. Jadi M plus N ya. M plus N 180 tambah 105. Jadi 285. Ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Perhatikan gambar. PUU terletak pada satu garis lurus. Berapakah besar sudut PQR? POR yang ditanyanya. 60. 60. Ya. POR yang ini ya. Apa dulu cari? Kan saya tinggal 90, jadi 3B tambah 3A sama dengan 90. Ya, sisanya ini ya. Yang ini karena udah siku-siku, berarti 3A ditambah B sama dengan 90. Ya. Kalau kita bagi 3, berarti A tambah B-nya 30. Ya. Yang ditanya POR, berarti 2A tambah B ya. Sudut POR 2 kali AB, A tambah B. Ya, tinggal dikali 2 berarti ya. Jadi 60 derajat. Oke. D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Pada gambar dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nilai 2x min 2-nya adalah Tiga 30. Yuk. Ya, yang ini sehadap sama ini ya. Berarti ini sama ya, 3x plus 7. Nah, ini kedua sudutnya lurus, berarti jumlahnya jadi 180 ya. 8x tambah 3x itu 11x. Min 3 tambah 7 jadi plus 4. 180 ya. Kita kurang 4, ini jadi 176 ya, pindah ke kanan ya.
176. Maka nilai X-nya 176 dibagi 11. Jadi 1 sisa 6, 16 ya. Yang ditanya nilai 2X min 2. 2 dikali X-nya 16 dikurang 2. Jadi 32 dikurang 2. 30. Ya, E. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. 3 buah garis lurus berpotongan di satu titik O. Berapakah nilai X tambah Y tambah Z? Yuk. Ini lurus. Ya, ini lurus. Dapat? Oke, kita bahas ya. Yang pertama,
X banding Y itu 4/3. 4/3. Berarti X-nya 4/3 Y ya. X-nya 4/3 Y. Substitusi aja ke persamaan pertama ya. Substitusi ke persamaan pertama. Jadi gimana? Jadi 2 dikali 4/3 Y ditambah 5Y sama dengan 115. Ntar Y-nya dapat ya. Y-nya dapat berarti X-nya juga dapat ya. Y-nya dapat, X-nya dapat. Z-nya dapat nggak? Ini kan bertolak belakang. 2X dan 4Z ya. 2X sama dengan 4Z. Berarti X-nya sama-sama kita bagi 2. X sama dengan 2Z. Kalau Y dapat, X dapat, Z juga dapat ya. Berarti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi 1 cukup. Yang kedua, perbandingan Y banding Z. Y banding Z atau Y sama dengan 3/2Z ya langsung ya. Y-nya disubstitusi dengan cara yang sama ntar. Jadi Y-nya dapat. Z-nya dapat. Berarti X-nya juga dapat ya. Berarti yang kedua juga cukup. 1 cukup atau 2 saja cukup. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. AD-nya 9. BC-nya 14. Oh, ada yang kurang nih soalnya. Luasnya diketahui ya, luasnya itu 138. Luas trapesium ABCD ya. Luas ABCD-nya ada yang kurang nih 138. Ini tinggi trapesium ya. 15, Pak. Berapa? 15. Oke, luas trapesium kan jumlah garis jajar ya. 9 ditambah 14 dikali tingginya ya. Tingginya kita belum tahu ya. Dibagi 2 itu jadi 138 ya. Ini 23. 23T sama dengan 2 dikali 132 ya. 132 dibagi 23 itu 6 ya. Jadi tingginya itu 12 ya, 2 kali 6. Tinggi itu jarak dari A ke B ya. Yang ditanya panjang BD. BD ya, kalau kita tarik garis jajar sama B, BD ini diagonal dari persegi panjang ya. T-nya kan tadi 12. Ini pasti siku-siku kan ya. Oh, ternyata ini pasangan triple Pythagoras ya. 3, 4, 5 atau dikali 3, 9, 12 jadi 15 ya. BD-nya 15. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke jelas ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Ada ini gambar persegi ya. Karena kan diameter sama. Gambar persegi.
luas dari yang diarsir itu berapa? Ada punya ide? Tarik aja garis bantu sini. Jreng, 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 jreng. Nah, udah mulai kebayang? Ayo. Tinggal dipindahin aja nih ya. Yang ini pindahin ke sini. Yang ini pindahin ke sini. Yo, jadi apa? Empat koma lima. Ya, ini jadi setengah luas persegi ya. Setengah luas persegi. Berarti 3 dikali 3 dibagi 2 ya. Jadi 4,5. Ada yang kurang jelas? Jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Nilai N itu berapa? Ya. Tiga dua, Pak. 32. Apa dulu yang dihitung, Gi? 105 tambah 43. Terus dikurang sama 180. Ya. Ya, ini sudut keliling ya. Dengan busur yang sama. Sama ini sama ya. Ini jadi 43 juga. Sama-sama sudut keliling ya. Nah, ini jadi segitiga ya. Jumlah sudut dalam segitiga 180. Berarti N-nya adalah 180 dikurang jumlah kedua sudut yang lain ya. 105 dikurang 43. 148. 180 dikurang 148 itu 32 derajat. Ya, A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ani sedang mengisi bak mandi yang kapasitasnya 240 liter menggunakan ember. Isi bak mandi sebelum diisi Ani adalah 1/4 dari volume bak mandi. Jika bak mandi terisi penuh setelah Ani mengisi sebanyak 15 ember, jumlah ember yang diisi Ani itu berapa banyak ya?
Sorry, pertanyaannya bukan jumlah ember nih, volume 1 ember ya. Ini ya. Volume ember ya, volume tiap ember. Itu berapa liter ya? Jadi yang ditanya ini volume tiap ember ya. Volume setiap ember. Ini liter ya. 12. Yup, gimana caranya Dira? 240-nya dikurangin seperempatnya, jadi 180 dibagi 15. Oke, ya. Volume yang diisi sama Ani, volume yang diisi itu kan jadi 3/4-nya ya, 3/4 dari 240 ya. Dibagi 60 dikali 3 itu jadi 180 liter ya, 180 liter. Ada 15 ember, berarti jumlah volume per itunya, per embernya adalah volume per ember 180 liter dibagi 15 ember ya, 12. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan segitiga ACD. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Gunakan triple Pythagoras. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang benar. Oke. Yang mana dulu yang dihitung? Yang kelihatan? Yang triple Pythagoras? BCD. Ya, BCD ya. 7, 24, 25 ya. Berarti 24. Lalu yang AB-nya gimana? Pasangan apa Pythagoras? 3, 4, 5. 3, 4, 5 ya. Kalau kita kali 6, jadi 18, 24, 30. Ya. Yang udah ada 30 sama 24. Berarti 18 ya. Yang pertama luas ABD. Ya, luas ABD, mana ABD ya? 24 dikali 18 dibagi 2. Berarti 12 kali 18 itu berapa? 216 ya. Betul ya? Oke. Yang ketiga udah pasti benar. Luas ACD 7 ACD dari 25 ya. 25 dikali tingginya 24 dibagi 2. 24 bagi 2 12. 12 kali 25 300. Oke, 2 benar. Cek 4. 4 gimana? ABD apakah segitiga sama kaki? Ini enggak ada yang sama ya. Oke, yang 4 salah. Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. X dikurang 2Y dibagi X tambah 3
X besar daripada Y bukan? X besar dari Y. Oke, kita kali silang yang Y ya? Kali silang 9X min 6Y. 2 kali X. 2 kali 3Y, 6Y ya. Plus 6Y. X-nya kumpul di sebelah kiri ya. 7X sama dengan min 6 pindah kanan jadi 12Y ya. Karena koefisiennya X-nya lebih kecil, berarti pasti X lebih besar dari Y ya. C, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Anda membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengisi air dari 5/12 bagian 10 per menit. Maka waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama adalah 3,5. 3,5. Gimana, Indira? Lihat sini aja nih ya. 5 bagian 2,5 jam. Sisanya kan 12 dikurang 5 itu 7 bagian ya. Dari kiri ke kanan dikali setengah jam ya. 0,5 jam. 7 dikali 0,5 jadi 3,5. Ya, yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Gilang dan Bayu. Berapa Indira? 48. 48. Yep. Oke. Kan Gilang banding Bayu. Gilangnya nambah 16 nih. Gilangnya nambah 16. Si Bayunya 80 ya. Itu 4 banding 5. Kalau sama-sama kita bagi 5 penyebutnya. Jadi 16 ya. Kali silang. Gilang sama dengan 16 kali 4 ya. 64 dikurang 16 ya. 64 kurang 16 jadi 48 ya. Oke. Betul ya, D. Ada yang kurang jelas? Anggi gimana? Pas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 8 orang pekerja. Jika pekerjaannya ditambahin 4 orang lagi, maka waktu penyelesaiannya akan berkurang sebanyak berapa persen? Kan kalau tambah orang jadi tambah cepat ya. Perbandingan terbalik.
hari. Hari tambah orang jadi tambah 4 orang 12. D ya, Pak? Domba. Yep. Oke. Ya. Ini kalau perbandingan terbaik silang ya. Silang ini dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 jadi 4 hari. Maka persen pengurangannya ya. Pengurangannya. Berarti kan 6 dikurang 4. Awalnya 6 ya. Dikali 100%. 6 dikurang 4 itu 2. 2/3 dikali 100%. Ya, 66,6666 ya, atau 66,7%. Ya, betul deh. Ada yang kurang jelas? Indira gimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ada pabrik boneka. 16 pekerja. Bikin 30 boneka. 12, 30. Waktunya 15 hari. Kalau 20 pekerja, bikin 40 boneka. Nah, ini berapa nih? Ya. Waktu terhadap pekerja, mintanya waktu. Makin banyak pekerja, waktunya makin singkat. Berarti waktu dan pekerja berbanding terbalik. Makin banyak boneka, waktunya makin lama. Ini berarti berbanding lurus. Yuk, ini berarti kalau lama belum paham banget nih. Ada yang dapat? Oke, berarti ini ya. Tadi ini tabelnya kan gitu ya. 12 pekerja, 30 boneka, 15 hari. Kalau 20 pekerja, 40 boneka itu berapa lama? Kan ini ditanya hari ya. Kita lihat. Ini kondisi pertama kan 15, tulis 15 ya. Nah, waktu terhadap pekerja, makin banyak pekerja, waktunya makin singkat. Karena makin singkat. Terbalik kan, yang satu banyak, satu kurang. Berarti terbalik. Nah, 12 ini taruh yang di atas ya. 20 taruh di bawah. Sedangkan boneka, makin banyak boneka, waktunya juga makin lama kan. Berarti berbanding lurus. Nah, 40 ini taruh di atas ya. 30 di bawah. Nah, kita sudahin aja 40 dibagi 20 itu 2 ya. 30 dibagi 15 juga 2. Jadi 2 sama 2-nya coret. Jadi 12. Ada yang kurang jelas? Ayo, dipahami ini. Kalau udah paham jadi gampang. Gimana, Anggi, Dira? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Pak, Iya, ya. boleh balik ke nomor 19 tadi nggak, Pak? 19. Iya, Iya. kenapa? Itu kan 6 kurang 4, 2/6 bukan, Pak? 2/6 salah. Oh iya, benar. Jadinya B bukan, Pak? Iya, betul. Kok yang per 3? Jreng, salah ya. Ini 1. Oke, betul. 33,3 ya persen. Yang B ralat ya.
Sip. Kok tadi baru kelihatan di belakangan tadi G. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, X positif. Yang satu, bisa nggak menentukan X positif? Enggak, Pak. Nggak bisa ya, Y-nya belum tahu. Kalau yang kedua, Enggak juga. ya sama dua variabel. Kalau digabung gimana kalau digabung? Belum nyoba, Pak. Ini kan yang di bawah lebih kecil ya. Kalau di bawah lebih kecil, jadi lebih besar juga dikaliin sama, biar sama dikali min 2 aja ya. Dikali min 2. Jadi yang pertama tetap 2X tambah 2Y besar 20. Yang kedua itu dikali sama min 2 ya. Biar tandanya ntar lebih besar. Yang sebelah kanan jadi min 42 ya. Y dikali min 2, ini min 2Y, X-nya jadi 8X ya. Tinggal kita tambahkan buat eliminasi. 11X besar dari min 21. Min 22, sorry. X-nya besar dari min 2. Nah, coba kesimpulannya gimana? Yang Pak. Apa? E. Hah? Indira? Iya yang Pak. Kenapa? Karena masih bisa negatif, masih bisa positif. Nah, betul. Kalau nggak teliti nih. Kalau nggak teliti, begitu substitusi, sebenarnya bisa dijawab kan positif atau negatif kalau nggak teliti. Ya. Ini bisa negatif, bisa juga positif. Ya. Ini mesti teliti ya. Anggi gimana? E ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat, tambah R kuadrat sama dengan 83. Berapakah nilai Q-nya? Yang pertama cukup nggak? Yang pertama apakah bisa nilai hitung Q? Bisa nggak? Cukupkah? Iya, iya. Karena kita nggak tahu nih. Kalau P tambah Q doang, emang bisa disubstitusiin ke sini? Kalau misalnya P sama dengan gitu ya, P sama dengan 2 min Q dimasukin ke sini jadi tetap dua variabel ya, ada Q ada R ya. Jadi ini nggak cukup ya. Yang kedua, kalau QR, karena ditanyain Q, R-nya sama dengan 21 per Q ya. R-nya 21 per Q. Jadi masih ada variabel P sama variabel Q. Ini juga nggak cukup ya. Kalau digabung gimana kalau digabung? P-nya berubah dalam variabel Q, R-nya berubah juga dalam variabel Q ya. Di coret-coret ntar dapat Q-nya ya. Dapat Q-nya. Jadi cukup ya kalau digabung ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X, Y bilangan bulat, 2 pangkat X ditambah Y kuadrat. Ditambah lagi. Dikali ya. Dikali Y kuadrat itu 576. Nah, mana nih hubungan P sama Q?
576. 576 2 pangkat berapa ya? Kalau 2 pangkat X kan bisa 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Yang enak, gimana caranya? 5 tambah 7 tambah 6 berapa? 12, 18. Nah, ini ketahuan nih ya. 5 tambah 7 tambah 6 itu 18. Ini pasti kelipatan 9 ya. Karena 1 tambah 8. Kita bagi 9 aja ya. Kita bagi 9. Ini 9, 57 dibagi 9, itu kan 54 ya. Jadi 6 ya. 6, sisa 3. 36 dibagi 9, 4. Nah, ketahuan deh. Yuk, bisa diurain. Ini kan 3 pangkat 2 ya. 64 itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ya. Gitu ya. 2 pangkat 6. Oke. Jadi bisa disimpulin hubungan P sama Q-nya nggak? Ayo. P besar Q, Pak. Ya, ini kan si X-nya berarti 2 ya. Hah? X-nya kan, ini X-nya ya. Ini X, ini Y-nya 3 ya. Ini Y, ini X. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti P besar Q ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Ya, halo? Tapi 576 kan masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Kalau misalkan dibagi 16, maksudnya jadi 36 kali 16. Yuk. Jadi 2 pangkat berapa? Ini 2. bikin, iya, ini sebenarnya bisa jebakan ya. 64 itu kan jadi 2 pangkat 6 ya. 2-nya bisa geser ke sini. Ya. Bisa juga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Ya nggak? Si 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2-nya digeser ke kiri. Digeser ke kiri berarti bisa 6 kuadrat. 36, ini sisa tadi sini ya. 2 pangkat 4. Oke nggak? Jadi si X-nya 4, ya, X-nya 4, Y-nya 6. Nah, kalau ini hubungannya gimana? Tadi X-nya 6. Ya. Di sini lebih besar. Di sini X-nya lebih kecil ya. Jadi jawabannya bukan yang A dong. Harusnya apa? Karena 2 informasi berbeda, berarti tidak cukup ya. D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? 11. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X kuadrat min X sama dengan 6. Y kuadrat min 6Y plus XY sama dengan 10. XY-nya bilangan asli. Kamu uraiin yang kiri dulu aja yang depan ya. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorin jadi apa? X min 3, X plus 2 ya. Yang dipakai yang mana? 3 sama min 2. Yang dipakai yang mana? Halo? Dua-duanya? Yang 3. Apa yang 3? Yang 3. Ini asli nih kan. Jadi yang dipakai 3 ya. Betul. X-nya 3 kita substitusi ke persamaan kedua ya. Y kuadrat minus 6Y ditambah 3Y, 10-nya pindah kiri ya. Min 10 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat min 3Y min 10 sama dengan 0. Jadi kita faktorin. Ya. Y min 5 ya. Plus 2. Yang dipakai Y-nya yang mana? 5. Yang 5 ya, yang asli. Jadi Y-nya 5, X-nya 3. Berarti hubungannya gimana?
Masukin lagi ya. P-nya dimasukin. P-nya Y kuadrat tadi 5 kuadrat ditambah X kuadrat 9. Ya, langsung deh. Dikurang 2 kali 3 kali 5. Jadi 30. 25 tambah 9, 34. Dikurang 34. P-nya 4. Q-nya 4. Berarti hubungannya sama ya. C. Ada yang kurang jelas? Jelas. Anggi? Cukup ya? Oke, lanjut ke nomor terakhir. Jika PQR positif dan merupakan sebuah bilangan bulat, jadi bilangan bulat yang positif, di mana P besar Q besar R, dan akar P Q per R sama dengan Q. Berapakah nilai P-nya? Ya. Yang pertama Q-nya 4. Kita uraiin dulu aja yang akar ini ya. Sama-sama dikuadratkan, jadi apa? PQ dibagi R sama dengan Q kuadrat. Kalau luas Q luaskan kita bagi Q, berarti P dibagi R itu sama dengan Q ya. Yang pertama kalau Q-nya 4, bisa hitung P-nya? Tinggal dimasukin aja ya. Q-nya 4. Berarti kan P-nya Q kali R kan? Q kali R, 4R. Bisa hitung P-nya nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Nggak cukup. Yang kedua, kalau rata-rata dari yang ketiga ini adalah 14/3. Bisa nggak ngitung itu? P-nya kan, Q-nya itu P per R ya. Q-nya P per R. Berarti P-nya QR ditambah Q-nya tadi P per R ditambah R dibagi 3 ya. Sama dengan 14/3. Coret-coret. Ini bisa ngitung P-nya nggak? Masih ada 3 variabel ya. Nggak cukup. Kalau digabung, bisa nggak? Apakah bisa menghitung? Bisa nggak? Masih ada P-nya. Kenapa? Masih ada P-nya. Masih ada P-nya. Yang Masih pertama, ada. Q-nya kan 4, diganti nih ya. Q-nya 4. 4R ya, kalau digabung. Bisa, Pak. P per R-nya adalah Q kan? Iya. Q-nya 4 tadi. Ditambah R sama dengan 14. R-nya dapat dong. Iya nggak? R-nya dapat, Q-nya dapat juga. P-nya bisa, ini kan P-nya 4 R nih tanya. Ya. P-nya dapat 4 kali. Ini kan coretnya 10. 5 kali R, jadi R-nya 2, P-nya 4 kali R. Apa ya? Bisa ya? Jadi kalau digabung cukup. Digabung cukup. Jawabannya yang C ya. Oke, ada yang tanya? Enggak, Pak. Oke, saya stop share dulu. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Seperti biasa, kalau ada yang butuh link video belajar, ntar langsung tanya saya ya.